Xiao Tian terpaksa memanfaatkan kekuatan sisi lainnya demi melawan Raja Iblis Lai Bao yang mengamuk. Dalam wujud manusia cita berbulu merah, Raja Iblis Lai Bao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tak hanya rupanya saja yang berubah, tapi kekuatannya pun naik drastis hingga ke tahap pendekar alam bis lapisan puncak. Kekuatannya sudah di luar jangkauan Xiao Tian dan teman-temannya hingga sanggup memberi mereka luka dalam yang tergolong parah. Ketika Xiao Tian mendapatkan kembali kesadarannya, keretakan gelang dewa kembali terlihat. Selain Su Yan dan Xiao Tian tak ada yang menyadari hal tersebut. Selain itu, terdapat juga efek lain yang tak pernah Xiao Tian rasakan sebelumnya. Efek lain tersebut yaitu, simbol tikus di kaki Xiao Tian berhenti memberi efek pengumpul energi sejak dia kembali tersadar. Karena hal tersebut, dia terpaksa bergantung pada pil pemulih energi untuk mengembalikan energi Qi serta kekuatan rohnya. Belum sempat Xiao Tian merasakan efek dari pil pemulih energi, Panglima Tian Feng dan Shao Jing terjatuh tepat di hadapannya. "Bruk, Panglima Tian Feng, Tuan Shao Jing. Kalian tak apa?" tanya Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. "Tak apa, kami hanya..." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Panglima Tian Feng pingsan tak berdaya. Ketika melihat ke atas langit, ketika pandangan Xiao Tian dan semua orang terfokus pada Panglima Tian Feng dan Shao Jing. Pakaian serba putih milik salah satu pasukan langit terjatuh di pundak kanan Xiao Tian. "Kain apa ini? Jangan bilang kalau..." Xiao Tian langsung kehabisan kata-kata ketika melihat ribuan pakaian pasukan langit berjatuhan dari atas udara. Apa-apaan ini? Kemana perginya semua pasukan langit? Kenapa hanya pakaian mereka yang terlihat berjatuhan tanpa henti? Pikir Xiao Tian dengan mata yang terbelalak. Kemana Dewa Petir dan Dewa Kera pergi? Pikir Xiao Tian sambil menatap ke atas langit. "Kau mencariku?" tanya Dewa Petir melalui telepati. "Ya, di mana kau? Apa yang terjadi dengan pasukan langit? Kenapa Dewa Kera dan Dewa Iblis tak terlihat? Kenapa tak ada iblis lain yang datang menyerbu di saat kami masih terluka?" tanya Xiao Tian melalui telepati. Jawabannya sederhana, selain Dewa Kera, mereka semua telah diserap habis oleh Dewa Iblis. 3 dewa sesat, para pasukan iblis serta Raja Iblis yang telah menganggapnya sebagai guru sekaligus orang tua mereka, telah ditelan habis oleh teknik penyerap raga milik Dewa Iblis. Karena tak ingin menjadi bagian dari Dewa Iblis, aku terpaksa kabur dan menyembunyikan ragaku ke dalam alam kekosongan. Meski saat ini kita sedang berada di alam berbeda, kita masih bisa berkomunikasi berkat pecahan rohku yang sempat kutanamkan padamu sebelum kita pergi berperang. Serangan Dewa Iblis yang saat ini mungkin tak sekuat dulu, namun kecepatannya jauh lebih mengerikan sejak menyerap habis 3 dewa sesat. Saat ini Dewa Kera Sun Wukong sedang menghadapi Dewa Iblis seorang diri. Hanya dia satu-satunya harapan kita, jika dia kalah maka tamatlah sudah. Demi meminimalisir kemungkinan kau dan teman-temanmu menjadi sasaran empuk Dewa Iblis, bukalah portal ruang hampa lalu bersembunyilah hingga perang ini berakhir. Aku tak mau melihat Dewa Iblis menyerap tubuh kalian. Jika itu sampai terjadi, tak ada yang bisa menghentikan Dewa Iblis meski Wukong sekalipun. Tolong dengarkan ucapanku ini, ucap Dewa Petir melalui telepati. Aku mengerti, jawab Xiao Tian sambil memegang gelang dewanya. Open port, ucap Xiao Tian sambil memegang gelang dewanya. Portal menuju ruang hampa pun telah terbuka. Tanpa perlu dijelaskan, semua orang mengerti maksud Xiao Tian membuka portal menuju ruang hampa. Sambil berjalan dengan menahan luka dalam mereka,
Semua orang masuk hingga portal kembali tertutup di saat Xiao Tian memasukinya di barisan paling akhir. Ruang hampa. Siapa kalian? Tanya Dian Zeng dengan tatapan tajam. Raja Iblis Dian Zeng. Ucap Huan Ran dengan terbata-bata. Kenapa dia bisa bergerak bebas di sini? Sial, kami sedang menahan sakit karena luka dalam. Kekuatan kami belum pulih seutuhnya. Kenapa kami bisa lupa kalau Raja Iblis ini kami ikat di sini? Pikir Taiwu sambil mengepalkan tangannya. Apakah dia telah dijinakkan? Kenapa dia mengatakan hal aneh, seolah dia tak mengenali kita? Ucap si gendut dengan terbata-bata. Raja Iblis. Apa yang kalian maksud adalah aku? Tanya Dian Zeng sambil menyipitkan mata. Kak Xiao Tian, apa yang terjadi padanya? Ucap Kaibo melalui telepati sambil menatap mata Xiao Tian. Aku pun tak tahu. Terakhir kali aku mengunjungi ruang hampa, aku sangat yakin kalau dia masih terikat oleh kekuatan ki milik Dewa Kera. Kalau dilihat dari cara bicaranya sekarang, kemungkinan Dewa Kera telah menghilangkan ingatannya, jelas Xiao Tian melalui telepati. Ayah Xiao Tian, Jingmi takut. Dia terus menatap Jingmi dengan tatapan tajamnya, ucap Jingmi sambil bersembunyi di belakang Xiao Tian. Tenanglah bocah, aku tak akan menyakitimu. Hanya saja baumu berbeda dengan yang lainnya. Tidak, bukan hanya kamu, tapi bocah yang satunya pun sama saja. Apakah kalian seorang iblis? Tanya Dian Zeng sambil memancarkan hawa membunuh. Dengan refleks Dian Zeng mengeluarkan petir kuning di tangannya sambil memasang wajah kesal yang tak dapat dia kontrol. Apa yang ingin kau lakukan dengan petir-petir di tanganmu itu? Apakah kau ingin melukai mereka? Jika benar, maka kau harus melangkahi mayatku terlebih dulu, ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan hawa membunuh. Kenapa kau melindungi iblis, manusia? Tani Dian Zeng sambil menatap tajam mata Xiao Tian. Aku juga ingin bertanya padamu, kenapa kau ingin membunuh mereka? Tamya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Dian Zeng. Aku tak tahu apa alasannya. Tapi aku sangat membenci iblis hingga ingin menghapus seluruh kaum mereka, ucap Dian Zeng sambil membalas tatapan Xiao Tian. Hentikan itu Dian Zeng, tolong tenangkan dirimu. Jangan ganggu mereka. Bukankah sudah kubilang kalau tak semua iblis memiliki sifat kejam dan penuh dosa? Ucap Sawu Jing sambil menatap Dian Zeng. Cih, terserah kau paman. Yang pasti aku akan terus mengawasi mereka sampai ayah kembali dari urusannya, ucap Dian Zeng sambil pergi meninggalkan semua orang. Apa yang terjadi pada Dian Zeng? Kenapa sifatnya mendadak berubah? Dan kenapa dia jadi begitu membenci iblis? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Sebenarnya itu karena ingatan buatan yang telah kami tanamkan ke pikirannya. Kami terpaksa melakukan ini agar kebenciannya terhadap para dewa bisa berangsur menghilang, jawab Sawu Jing sambil menatap Xiao Tian. Alam nyata. Wukong dibuat kewalahan oleh Dewa Iblis Yong Heng, dia terus terkena serangan yang dilancarkan Yon Heng karena kalah cepat dengan musuhnya itu. Percuma saja kau melawan, kau tak akan bisa mengikuti gerakanku. Semua seranganmu meleset tak jelas, sedangkan seranganku terus mengenaimu. Tak lama lagi kau akan tewas di tanganku, ucap Dewa Iblis Yong Heng dengan senyum tipisnya. Apakah kau yakin? Tanya klon Wukong yang muncul tepat di belakang punggung Dewa Iblis Yong Heng. Sejak kapan kau ada di belakangku? Tanya Dewa Iblis Yong Heng dengan mata yang terbelalak. Kau pikir aku menyerangmu tanpa tujuan? Aku menyelipkan bulu-buluku di setiap serangan yang kulancarkan ke segala arah. Saat ini klon milikku ada di mana-mana, dan kau tak akan bisa lari lagi dari pandanganku,
jelas Wukong sambil menatap Dewa Iblis yang ada di hadapannya. Cih, percuma saja kau memperbanyak jumlahmu. Kau tetap tak akan bisa mengenaiku, ucap Dewa Iblis Yongheng sebelum menghilang dari pandangan Wukong. Dewa Iblis Yongheng ingin melancarkan serangannya lagi, namun serangannya kali ini dapat dihindari oleh Wukong dengan begitu mudah. Bahkan kloning-kloningnya bisa melancarkan serangan balasan yang sanggup mengenai tubuh Yongheng setiap kali dia ingin menyerang. Duar, buk, bagaimana bisa kau mendeteksi keberadaanku? Ucap Dewa Iblis Yongheng sambil memegang dadanya karena habis menerima serangan tepat di daerah tersebut. Jangan remehkan kloning-kloningku, mata mereka terhubung denganku. Dengan menyebarkannya ke segala arah untuk mengelilingimu. Serangan cepatmu tak akan lagi berefek padak, ucap Wukong sambil mengaktifkan serangan kuat berupa bola emas bertekanan tinggi. Dia mengaktifkan serangan tersebut bersamaan dengan semua kloningnya sehingga Yongheng tak memiliki celah untuk menghindar. Duar, terkutuk kau, Wukong! Teriak Yongheng yang terkena serangan mematikan milik Wukong dan ribuan kloningnya. Episode sebelumnya. Chapter 256, Musuh yang Merepotkan. Episode berikutnya. Chapter 258, Ingatan. Chapter 258, Ingatan. Duar. Ledakan sinar emas berhasil mengenai Yongheng. Sebelum tubuh Dewa Iblis Yongheng hancur, kepingan roh yang berwarna-warni beterbangan keluar dari dalam mulutnya. Kepingan-kepingan roh tersebut merupakan esensi kehidupan dari semua korban yang telah dia serap sebelumnya. Hanya karena kau mengalahkanku hari ini, bukan berarti aku kalah untuk selamanya. Tunggu saja pembalasanku. Hahaha. Ucap Dewa Iblis sebelum raganya lenyap dari pandangan Wukong. Cih, menyebalkan, ucap Wukong sambil memegang tongkat saktinya. Setelah Dewa Iblis Yongheng menghilang, semua kloning Wukong kembali menjadi sehelai bulu Wukong. Tepat setelah itu, rombongan Xiao Tian keluar dari dalam portal ruang hampa sambil ditemani oleh Dewa Petir dan yang lainnya. Akhirnya perang telah berakhir juga, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Meski kita telah menang, aku tetap menganggap ini sebagai kekalahan. Apa yang harus ku ceritakan kepada keluarga para pasukanku, semua ini salahku. Andai saja aku tak membawa mereka mungkin. Ucap Panglima Tian Feng sambil mengepalkan tangan. Sudahlah kakak kedua, jangan terlalu dipikirkan. Meski pasukanmu telah tiada, setidaknya mereka mati dalam keadaan terhormat karena mati saat berperang melawan buronan Istana Langit, ucap Sawu Jing sambil menepuk pundak Panglima Tian Feng. Wukong turun dari atas langit kemudian menghampiri kedua adik seperguruannya dengan tampang kesal. Kenapa kau tampak begitu kesal kak? Tanya Panglima Tian Feng. Perang belum berakhir, yang kita lawan tadi hanyalah tubuh tiruannya. Entah di mana dia menyembunyikan tubuh aslinya. Kemungkinan besar dia telah kabur jauh hari sebelum kita sampai ke sini, jelas Wukong sambil mengepalkan kedua tangannya. Tubuh tiruan. Yang kita lawan tadi hanya tubuh tiruannya. Kenapakah Wukong begitu yakin akan hal itu? Tanya Panglima Tian Feng. Tiga dewa sesat terikat oleh beberapa relik, sedangkan raga mereka telah diserap habis oleh Dewa Iblis Yongheng. Secara otomatis, relik-relik tersebut juga ikut pindah ke tangan Dewa Iblis Yongheng. Relik akan muncul jika pemilik relik telah tiada, namun tadi aku tak melihat satu relik pun yang muncul. Yang kulihat hanyalah kepingan-kepingan roh orang-orang yang telah dia serap, aku juga merasakan kepingan roh milik tiga dewa sesat. Namun hanya sebagian kecil saja, jelas Wukong. Lalu,
Kemana perginya kepingan-kepingan roh yang lainnya? Tanya Shao Jing. Jawabannya ada di dalam raga asli milik Dewa Iblis Yong Heng, jelas Wukong. Ini bukan pertama kalinya dia bisa kabur dari kejaran para dewa. Lalu apa rencana kalian sekarang? Tanya Dewa Petir sambil berdiri di samping kanan Wu Jing. Karena sekte iblis telah hancur, kemungkinan besar Dewa Iblis Yong Heng muncul kembali dalam waktu dekat sangatlah kecil. Jadi sampai kami mendapat kabar tentang tempat rahasia Dewa Iblis Yong Heng lagi, maka kami terpaksa untuk kembali ke Istana Langit, jelas Wukong sambil tersenyum tipis. Begitu ya. Kalau begitu, aku titip ragaku lagi, ucap Dewa Petir sambil mengeluarkan roh dari dalam tubuhnya. Wukong langsung memasukkan tubuh Dewa Petir ke dalam cincin ruangnya, tepat di saat roh Dewa Petir telah keluar dari raganya. Tak bisakah kalian tinggal lebih lama lagi? Tanya Xiao Tian sambil menatap Wukong. Maaf, kami tak bisa. Demi mendapatkan informasi mengenai guru kami tak boleh terlalu sering melanggar aturan langit. Tolong mengertilah, ucap Panglima Tian Feng sambil tersenyum tipis. Ayokah kita pergi, ucap Shao Jing sambil memegang tangan Panglima Tian Feng. Baiklah, ucap Panglima Tian Feng sambil merapalkan mantra teleportasi. Setelah mengaktifkan mantra teleportasi, Panglima Tian Feng dan Shao Jing menghilang secara bersamaan dari pandangan semua orang. Diikuti oleh Wukong yang juga mengaktifkan sihir yang sama. Sebelum dia menghilang dari pandangan semua orang, Wukong berkata, "Sampai jumpa," ucap Wukong sambil mengeluarkan gelombang kejut yang sanggup membuat semuanya pingsan secara bersamaan. Keesokan harinya, Kerajaan Petir, kamar Xiao Tian. Ketika baru tersadar dari pingsannya, Xiao Tian tiba-tiba saja bangun di kamar tidurnya. Dalam keadaan bingung sambil berbaring di atas ranjangnya, dia pun berkata, "Kenapa aku bisa ada di sini?" Pikir Xiao Tian sambil membuka mata secara perlahan. "Anda sudah bangun, Pangeran," ucap Taiwu sambil tersenyum menatap Xiao Tian. "Berapa lama aku tidur? Mana Dewa Kera dan yang lainnya?" Tanya Xiao Tian sambil menatap Taiwu. "Dewa Kera? Siapa itu?" Tanya Taiwu dengan tampang herannya. "Berhenti bercanda, dia kan yang telah mengajari kita hingga sekuat sekarang," ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Bukankah kau yang telah mengobati serta melatih kami semua selama ini, Pangeran?" Tanya Taiwu sambil mengerutkan dahi. "Aneh sekali, kalau begitu tak ada pilihan lain. Kumpulkan semua orang di ruang singgasana sekarang. Baik para siluman maupun manusia, kumpulkan saja mereka. Karena aku memiliki hal penting yang harus kutanyakan pada semuanya," ucap Xiao Tian dengan tatapan serius. "Baik Pangeran," ucap Taiwu sambil melangkah pergi meninggalkan kamar. Aneh sekali, kenapa Taiwu bersikap seolah tak pernah mengenal Dewa Kera sebelumnya ya, pikir Xiao Tian sambil menatap punggung Taiwu. "Percuma saja kau tanyakan pada semua orang, Wukong telah menghapus semua ingatan mereka tentang Istana Langit dan dunia para dewa. Ingatan yang hilang tersebut telah digantikan oleh Wukong, jadi percuma saja jika kau tanya mereka. Wukong terpaksa melakukan ini demi menjaga keseimbangan dunia," jelas Dewa Petir melalui telepati sambil bersembunyi di dalam cincin ruang Xiao Tian. Episode sebelumnya. Chapter 257, Akhir dari Perang. Episode berikutnya. Chapter 259, Ingat. Chapter 259, Ingatan semua orang. Ruang singgasana. Xiao Tian duduk di samping kanan Raja Xiao Zhaoye, sedangkan Ratu Xiao Hong duduk di sebelah kiri suaminya. Saat itu selain para siluman,
semua jenderal serta teman Xiao Tian hadir di singgasana. Melihat tak ada bangsa siluman di sana, Xiao Tian pun bertanya-tanya di dalam hatinya. Semua orang duduk di samping kanan dan kiri dengan posisi yang menghadap karpet merah yang memanjang dari ujung ruangan hingga mencapai tangga kecil menuju singgasana raja. Su Yan dan semua teman Xiao Tian duduk di kursi yang berjejeran di kanan. Sedangkan para jenderal duduk di deretan kursi sebelah kiri. Saat itu Tai Wu berada di karpet tersebut sambil memberi hormat kepada keluarga kerajaan untuk melapor bahwa dia mengumpulkan semua orang atas perintah Pangeran Xiao Tian. Salam putra mahkota, semua orang telah aku kumpulkan sesuai perintah Anda. Jika masih ada permintaan lain, tolong katakan padaku, ucap Tai Wu sambil memberi hormat. Apa kau yakin ini sudah semuanya? Mana para bangsa siluman? Bukankah aku bilang padamu untuk memanggil mereka juga? Tanya Xiao Tian sambil menatap Tai Wu. Maaf pangeran, hamba memang sempat mendengarnya. Tapi kupikir Anda sedang bercanda. Lagi pula, apa itu bangsa siluman? Tanya Tai Wu sambil mengerutkan dahi. Apa-apaan ini? Kau tak mungkin lupa tentang mereka juga kan? Mereka kan yang telah membantu kita membantai dua klan pengkhianat kerajaan, bagaimana bisa kau melupakan itu? Bentak Xiao Tian sambil menatap Tai Wu dengan kesal. Putraku, klan pengkhianat mana yang kau maksud? Lagi pula tidak hanya Tai Wu yang tak mengenal bangsa siluman, aku juga tak tahu apapun tentang hal tersebut. Apakah kepalamu habis terbentur sesuatu? Tanya Raja Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahi. Xiao Tian menatap ke arah Su Yan dan yang lainnya untuk memastikan, namun mereka menggelengkan kepala sama seperti yang para jenderal lakukan saat Xiao Tian menatap ke arah mereka. Apa kau baik-baik saja, Yan Yan? Tanya Putri Jiali sambil mengerutkan dahi. Sialan, kenapa Dewa Kera merubah ingatan mereka sejauh ini? Pikir Xiao Tian sambil mengepalkan tangan. Apa kalian semua yakin, kalau di antara kalian tak ada yang pernah mendengar tentang bangsa siluman sedikitpun? Tanya Xiao Tian dengan tatapan serius. Sial, apa ketua telah menyadari statusku yang sesungguhnya? Seharusnya tak ada yang tahu kalau aku seorang siluman selain Liang Su yang masih melupakan jati dirinya sendiri, pikir Su Yan sambil mengepalkan tangan. Karena melihat semua orang terdiam sambil menggelengkan kepala, Xiao Tian pun mengganti pertanyaannya. Baiklah kalau begitu, akan ku ganti pertanyaannya. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang klan Jiang dan klan Lin? Tanya Xiao Tian untuk memastikan apa saja yang telah Wukong rubah dalam ingatan semua orang. Klan Jiang, klan Lin. Kami tak pernah mendengar adanya klan tersebut, ucap Jenderal Huang Cheng sambil mengerutkan dahinya. Hei Dewa Petir, bisakah kau jelaskan lebih detail? Kejadian apa saja yang telah mereka lupakan? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Simplenya seperti ini. Keberadaan klan Jiang dan klan Lin telah dihapus dari ingatan semua orang. Jadi kejadian pembantaian mereka pun seakan tak pernah terjadi. Semua peristiwa yang dipicu oleh para dewa sesat pun seakan tak pernah terjadi. Bahkan keberadaan sekte iblis pun sudah dilupakan oleh semua orang di daratan elemen, jelas Dewa Petir melalui telepati. Dalam ingatan mereka hanya terukir seluruh pencapaianmu yang luar biasa sejak kecil hingga diakui sebagai putra mahkota. Kau juga mengajari semua temanmu yang kau temui sewaktu berguru di Sekte Gunung Api. Dan perlu kutegaskan lagi, keberadaan topeng bencana pun sudah dilupakan semua orang. Yang diingat saat ini hanyalah Ratu Xiaohong yang sederhana dan tak pernah menunjukkan kekuatan aslinya.
Kejadian mengeringnya air laut dianggap sebagai bencana alam belaka. Oh iya, ingatlah hal ini baik-baik, selain di daratan elemen ingatan orang-orang tak ada yang dirubah. Jadi para siluman yang berasal dari dimensi es, masih mengingat semuanya. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan mengunjungimu. Oh iya, para pembasmi iblis juga berasal dari luar daratan elemen. Jadi jangan turunkan kewaspadaanmu, karena mereka masih menaruh dendam karena kau telah membasmi seluruh pasukan elit serta melindungi Kaibo dan Jingmi yang identitasnya tak diketahui oleh semua orang kecuali kau tentunya, jelas Dewa Petir melalui telepati. Terlalu banyak yang berubah, sialan, pikir Xiao Tian sambil mengepalkan tangan. Putraku, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan pada kami? Tanya Xiao Zhaoye sambil menatap Xiao Tian. Tak ada, selain Putri Jiali tak ada yang boleh mengikutiku ke dalam ruang latihan. Karena ada hal penting yang harus kubicarakan dengannya, ucap Xiao Tian sambil menyudahi pertemuan. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri, ucap para jenderal sambil memberi hormat. Guru, bisakah kau ajarkan lagi teknik berpedang kepadaku? Tanya si gendut. Pelajari saja seluruh buku teknik pedang surgawi yang aku berikan padamu. Jika kau sudah menguasainya hingga tahap puncak maka akan kuberikan teknik lain, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, aku akan berjuang keras, ucap si gendut dengan penuh sangat. Kau beruntung Mas Endut, ucap Huan Ran sambil memegang pundak si gendut. Andai Liang Su bisa sedekat itu denganku, ucap Su Yan sambil menatap Huan Ran. Cih, ucap Liang Su sambil memalingkan wajah ketika Su Yan menatapnya. Apa Jingmi boleh ikut? Tanya Jingmi sambil menatap Xiao Tian. Kau main saja sama Kaibo dulu ya, ayah Xiao Tian mau berbicara sama Kak Jiali dulu. Oh iya ajak juga Huang Li bersamamu, ucap Xiao Tian sambil mengelus kepala Jingmi. Ucap Jingmi sambil menganggukkan kepala. Ayo Kak Huang Li, ajak aku berkeliling wilayah klan Huang, ucap Jingmi sambil menarik tangan Huang Li. Baiklah, ucap Huang Li sambil menghela napas. Ruang latihan. Kenapa kau hanya mengajakku kemari? Tanya Putri Jiali. Apakah kau ingat berapa hari lagi umurmu? Tanya Xiao Tian sambil menatap Putri Jiali. Ya, Yan. Dari mana kau tahu tentang penyakitku? Tanya Putri Jiali dengan tampang panik. Begitu ya, jadi di dalam ingatannya. Kejadian buruk akibat pil suci dan sebagainya digantikan oleh ingatan bahwa umur pendeknya akibat sebuah penyakit, pikir Xiao Tian sambil menatap Putri Jiali. Episode sebelumnya. Chapter 258, Ingatan. Episode berikutnya. Chapter 260, Penyerangan. Chapter 260, Penyerangan. Xiao Tian membawa Putri Jiali ke ruang latihan untuk memastikan ingatan yang telah Wukong rubah. Setelah mengetahui ingatan buatan yang menutupi kenyataan tentang umur pendek Putri Jiali, Xiao Tian tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam sambil mengepalkan tangannya. Yan, kenapa kau diam saja? Bisakah kau jelaskan dari mana kau mengetahui soal penyakit lamaku? Umurku hanya dalam hitungan hari lagi, menurut ingatanku seharusnya dalam 5 hari aku akan. Belum sempat Putri Jiali menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian memegangi kedua pundaknya lalu berkata. Jangan katakan itu, umurmu tak sependek itu. Aku pasti akan membantumu memperpanjang umurmu, jawab Xiao Tian dengan tatapan serius. Yan, penyakitku tidak sesimpel itu.
Meski kau memiliki keterampilan medis yang begitu hebat hingga sanggup mengobati penyakit aneh yang menimpa Huang Li. Penyakitku jauh lebih mengerikan daripada penyakitnya. Banyak ahli yang mencoba mengobatiku, namun mereka selalu bilang kalau aku tak bisa ditolong. Jadi tak perlu menghiburku lagi. Oh iya, Huang Li tak kalah cantik denganku. Umurku juga sudah. Belum sempat Putri Jiali menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian membungkamnya dengan menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibir Putri Jiali. Bukankah aku sudah bilang padamu? Berhenti berkata seolah-olah aku tak dapat menyelamatkanmu. Tak akan kubiarkan siapapun merenggetmu dariku, meski dewa kematian sekalipun, ucap Xiao Tian sambil menatap mata Putri Jiali. Tak lama setelah Xiao Tian mencoba meyakinkan Putri Jiali, sebuah suara ketukan pintu mulai terdengar. Tok tok tok. Siapa itu? Tanya Xiao Tian sambil menoleh ke arah pintu. Ini aku pangeran, ucap Taiwu dari balik pintu ruang latihan. Masuklah. Ucap Xiao Tian sambil membelakangi Putri Jiali. Mendengar ucapan Xiao Tian yang terdengar cukup jelas, Taiwu langsung membuka pintu ruangan kemudian memberi hormat kepadanya. Salam putra mahkota. Maaf karena telah mengganggumu, tapi orang-orang Ge dari luar daratan elemen telah mengacau di luar istana. Saat ini Raja sedang berhadapan dengan mereka, namun kekuatan mereka sangat tidak masuk akal. Kultivasi mereka berada di atas ranah alam ilusi, Raja dibuat kesulitan akan hal tersebut. Karena orang-orang tersebut datang dengan niat yang jahat, Yang Mulia memintaku untuk membawamu pergi dari sini. Jangan khawatir, semua teman-temanmu juga akan ikut bersama kita, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Di atas pendekar alam ilusi. Bukankah kau juga demikian? Bukan hanya itu, Su Yan dan yang lainnya pun telah mencapai lapisan ke-6 pendekar alam roh. Kenapa kalian malah mau lari dari para sekut itu? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Taiwu. Apakah pangeran sudah gila? Dia saja baru mencapai pendekar alam roh bintang 1, bagaimana mungkin aku dan yang lainnya bisa melebihi jenius sepertinya? Sepertinya otak pangeran masih mengalami masalah sejak terjatuh di penobatannya kemarin, pikir Taiwu sambil mengerutkan dahi. Kenapa kau terdiam? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Taiwu. Bagaimana caraku menjelaskannya ya? Pangeran benar-benar sudah kehilangan akal, pikir Taiwu sambil mengerutkan dahi. Sudahlah, jika kau tak mau bicara, maka biar aku yang menghadapi mereka. Tunggulah di sini dan jaga Putri Jiali untukku. Bentak Xiao Tian sambil melewati Taiwu. Tunggu pangeran, musuh kita saat ini terlalu berbahaya. Lebih baik kau. Belum sempat Taiwu menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian mengeluarkan tekanan ki setingkat pendekar alam roh lapisan puncak. Dalam sekejap Taiwu langsung mengerti bahwa Xiao Tian bisa menangani semuanya sendiri. Ini, sejak kapan pangeran menjadi pendekar alam roh lapisan puncak? Bakatnya terlalu luar biasa. Padahal kemarin dia masih satu lapis di atasku, pikir Taiwu dengan tubuh yang gemetaran. Yan, dari mana kau mendapat kekuatan sebesar ini? Perkembanganmu ini benar-benar tak masuk akal, mungkinkah dia belajar dari seorang master bela diri tersembunyi? Pikir Putri Jiali sambil menatap punggung Xiao Tian. Di luar ruangan latihan. Hei Dewa Petir, bisakah kau jelaskan maksud dari keraguan Taiwu? Jangan bilang kalau Dewa Kera telah membuat dia kehilangan kultivasinya lagi. Tanya Xiao Tian melalui telepati. Bukan kehilangan, tapi hanya menyegel kultivasinya saja. Ini kami lakukan demi untuk menutupi kebenaran bahwa Dewa Kera telah melatih mereka hingga sekuat itu.
Kau bisa mengembalikan kekuatan mereka lagi hanya dengan mengucapkan beberapa mantra, tapi ingatlah untuk tak membahas soal alam dewa dengan orang lain. Cukup kau saja yang mengetahui hal ini, oke? Ucap Dewa Petir melalui telepati. Baiklah, aku tak akan menyinggung hal itu lagi, sambung Xiao Tian sambil memasang wajah kesal. Ketika Xiao Tian selesai bertanya pada Dewa Petir, tercium bau darah serta hawa membunuh yang ditargetkan kepadanya. Sadar akan hal tersebut, dia langsung mengeluarkan tekanan Qi yang jauh lebih kuat untuk mengejutkan para pembunuh itu. Sadar akan betapa berbahayanya kekuatan Xiao Tian, para pembunuh itu berniat kabur. Namun karena kecepatan lari Xiao Tian berada di atas mereka, dia mampu menebas semua musuh tanpa meloloskan satu orang pun. Demi menggali informasi, dia sengaja membiarkan salah satunya hidup dan menyiksanya hingga mengakui siapa yang menyuruh mereka. Katakan siapa pemimpin kalian, dan kenapa kalian ingin membunuhku? Ucap Xiao Tian sambil menebas salah satu tangan musuhnya. Siapa pemimpin kami? Kau tak layak mengetahuinya, yang pasti kau akan mati setelah jenderal kami kemari. Pelindung iblis sepertimu tak layak untuk mengetahui nama asli pemimpin kami, ucap penjahat itu. Setelah diperhatikan cukup lama, terdapat lambang pembasmi iblis di pakaian para penjahat. Sadar akan hal tersebut, dia langsung tersenyum tipis dan memahami situasi saat ini. Oh, jadi kalian sudah mulai bergerak ya? Ucap Xiao Tian sambil menusuk perut penjahat itu. Suyan dan yang lain berada di wilayah klan Huang, dan para pembasmi iblis hanya menargetkan istana. Mereka pasti akan aman. Tapi bagaimana dengan ibu? Aku harus melihatnya terlebih dulu, pikir Xiao Tian sambil memasang wajah khawatir. Tenanglah, ibumu sedang berkunjung di wilayah klan Huang sejak kau pergi ke ruang latihan. Dia akan baik-baik saja. Aku justru lebih khawatir dengan keadaan ayahmu serta ketiga jenderal utama. Jika kau tak segera keluar, mereka pasti akan bernasib seperti para pelayan dan prajurit di sebelah kirimu, ucap Dewa Petir melalui telepati. Setelah menoleh ke kiri, Xiao Tian terkejut melihat pemandangan mengerikan di mana para pelayan dan prajurit yang telah dimutilasi hingga menjadi beberapa potongan. Bajing Asterisan, bukankah mereka jauh lebih kejam dibandingkan para iblis? Mereka menebas orang biasa yang bukan merupakan seorang kultivator sampai seperti ini, benar-benar tak berperasaan. Akan kubuat kalian membayar semua perbuatan keji ini, ucap Xiao Tian sambil mengepalkan tangan. Di luar istana, Raja Xiao Zhaoye diperlakukan layaknya mainan oleh seorang pendekar berbaju serba kuning dengan lambang pembasmi iblis di punggungnya. Ratu Xiao Hong dilarang untuk ikut campur karena sedang hamil muda, sedangkan para prajurit tak diizinkan untuk ikut campur karena ini menyangkut harga diri raja. Beberapa menit sebelumnya, seorang pria misterius berpakaian layaknya seorang jenderal pasukan elit pembasmi iblis, membawa begitu banyak pasukan menuju istana kerajaan petir. Karena mereka berjalan sambil dilengkapi berbagai macam senjata, para prajurit menghadang mereka di depan pintu gerbang menuju wilayah istana. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Tanpa basa-basi sekumpulan orang tersebut menebas para prajurit yang menghalangi jalan mereka. Mendengar suara teriakan dan benturan pedang di luar istana, Raja Xiao Zhaoye pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sambil menghunuskan pedangnya, Raja Xiao Zhaoye pun berkata, "Siapa kalian, dan apa alasan kalian membuat keributan di sini? Apa kau tak bisa mengenali pakaian kami?" Tanya orang berpakaian misterius yang memimpin penyerangan. Karena kau merasa asing dengan kami, maka biar ku perjelas tujuan kami datang kemari. Membasmi para iblis dan semua sekutunya.
Kerajaan petir telah menjadi musuh kami karena mendukung putra mahkota menyembunyikan sepasang iblis di dalam istana. Kerajaan bahkan menghabisi seluruh pasukan elit dari wilayah utara hanya demi melindungi mereka. Para pelindung iblis harus mati, itulah hukum mutlak dari sekte kami. Aku tak tahu iblis mana yang kalian maksud, tapi karena kalian membuat onar di wilayahku maka akan kubuat kalian membayarnya dengan nyawa kalian. Bentak Raja Xiao Zhaoye sambil memancarkan hawa membunuh. Ho, kau ingin melawanku dengan kultivasi lemahmu saat ini. Sepertinya organisasi kami terlalu lama menyembunyikan diri sehingga membuatmu lupa betapa mengerikannya sekte pembasmi iblis. Seorang dewa petarung sepertimu tidak lain hanyalah seekor semut di mataku, ucap orang misterius itu. Beraninya kau menghina raja, ucap ketiga jenderal utama sambil menghuskan tombak mereka. Tai Long, Tai Zeng dan Tai Feng, kalian tak perlu ikut campur dalam hal ini. Kultivasinya jauh di atas kalian semua, aku akan menahan mereka di sini. Kalian pergilah untuk temui putraku, bawa juga istriku pergi dari istana sebelum dia menyadari keributan ini, ucap Xiao Zhaoye melalui telepati. Tapi yang mulia. Belum sempat melanjutkan ucapan mereka, Raja Xiao Zhaoye memotong ucapan para jenderal dengan berkata, ini adalah perintah dari Raja, lindungi keturunan kerajaan dan biarkan aku menahan mereka seorang diri. Menahan kami seorang diri katamu. Hahaha. Melawanku saja kau tak akan mampu, kalian semua cincang seluruh penghuni istana dan biarkan aku bersenang-senang dengan Raja Xiao Zhaoye, ucap jenderal pembasmi iblis sambil mengeluarkan tekanan ki yang dahsyat. Baik Tuan Xin, ucap para pembasmi iblis sambil memberi hormat. Para pembasmi iblis menyebar mengelilingi istana, mereka menebas semua yang mereka temui. Kekuatan mereka berada di tingkat dewa petarung lapisan 5. Karena kekuatan mereka setara dengan para jenderal utama, maka Jenderal Tai Zeng dan Jenderal Tai Feng kesulitan menghadapi mereka semua. Karena suasana semakin rumit, Jenderal Tai Long memberitahu Tai Wu keadaan di luar dengan menyuruh salah satu prajurit masuk ke istana menuju ruang latihan untuk menemui Tai Wu yang berjaga di luar ruangan tersebut. Apa hanya ini saja kekuatan dari seorang raja dari kerajaan besar? Tanya pria salah satu pembasmi iblis. Uhuk-uhuk, Raja Xiao Zhaoye menderita batuk darah disertai luka dalam akibat serangan yang dilancarkan musuhnya. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dari kerajaanku? Tanya Xiao Zhaoye sambil mencoba menghapus darah di mulutnya. Namaku adalah Xin Ye, salah satu jenderal pasukan elit pembasmi iblis. Seperti yang kubilang sebelumnya, kami kemari untuk menghapus kerajaan ini karena telah melindungi sepasang iblis, jawab Xin Ye sambil menatap menginjak tangan Raja Xiao Zhaoye. Singkirkan kaki kotormu dari tangan ayahku. Bentak Xiao Tian sambil melangkah keluar istana. Ho, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah mun. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian mengeluarkan hawa membunuh yang sanggup membuat Xin Ye gemetar ketakutan. Saking takutnya, dia bahkan tak sadar bahwa kakinya terus melangkah mundur menjauhi tubuh Raja Xiao Zhaoye hingga beberapa langkah. Kau, sejak kapan seorang dari daratan elemen bisa mencapai ranah pendekar alam roh? Dari mana asalmu? Siapa kau sebenarnya? Kau tak mungkin Pangeran Xiao Tian, karena ku dengar dia hanyalah sampah. Bahkan topeng bencana sekalipun tak pernah membuatku takut. Siapa kau sebenarnya? Bentak Xin Ye sambil mengeluarkan keringat dingin. Apa kau bodoh? Ingin membunuhku, tapi tak tahu wajahku. Inilah aku, orang yang paling kau cari.
Orang yang telah menghabisi orang-orang sekte pembasmi iblis. Kau juga bisa memanggilku sebagai malaikat mautku, karena saat ini juga akan kuhabisi nyawamu. Ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan hawa membunuh. Episode sebelumnya. Chapter 259, Ingatan Semua Orang. Episode berikutnya. Chapter 261,